Oke, Waalaikumsalam baik warahmatullahi lanjut. wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, sebelum Nah, kita Bang mulai Gilbert. perkuliahan pada malam hari ini, pertemuan yang terakhir ya Bapak Ibu ya, sebelum nanti minggu depan, hari Sabtu itu UAS ya. Alangkah baiknya Iya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya akan menginformasikan ada dua pengumuman yang sangat penting ya untuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebelumnya saya mohon maaf, Japrian Bapak Ibu terkait dengan pengumpulan tugas sebelum UAS, tugas sebelum UAS, apa namanya, tidak saya balas satu-satu ya. Jadi karena mahasiswa saya kan banyak ya Bapak Ibu ya, di IAIN aja 200 mahasiswa, nanti kalau saya Japrinya dibalas satu-satu, nanti seharian saya kerjaannya balesin WA-nya Bapak Ibu aja ya semuanya gitu kan. Jadi saya diinfokan di sini, jadi bagi yang apa namanya, bentar ya Bapak Ibu, ini ada bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan atau telat tugas sebelum UASnya atau tugas akhir semester yang harusnya dikumpulkan hari Jumat ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu dikumpulkan kembali yang tidak mau menyebutkan siapa-siapa ya. Sebenarnya ada datanya di portal, tapi saya tidak menyebutkan. Silakan kesadaran diri sendiri karena Bapak Ibu sudah dewasa ya Bapak Ibu ya, bukan mahasiswa yang baru gitu ya, seperti itu. Jadi silakan dikumpulkan di koordinatornya. Nanti koordinatornya mengirim japri ke saya nama-nama siapa saja yang sudah mengumpulkan. Kemudian tugasnya itu bukan dikumpulkan lewat Japri ya untuk koordinatornya, tapi dikumpulkan lewat email yang awal saya berikan di pertemuan pertama. Jadi silakan koordinatornya mengumpulkannya di lewat apa email biar tidak hilang gitu ya. Kalau suruh mengumpulkan satu-satu nanti wah jerat banyak gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, dikumpulkannya maksimal hari Jumat pukul 23.59. Mengapa pukul hari Jumat? Karena hari Sabtunya kan sudah UAS. Jadi Bapak Ibu tidak memikirkan lagi hal-hal yang lain. Jadi fokus di UASnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan UASnya dibuka pada pukul 10.00 WIB atau 10 pagi di hari Sabtu. Silakan dikerjakan, kemudian ditulis tangan seperti biasa, seperti UTS. Kemudian Bapak Ibu menguploadnya sampai apa namanya sampai pada hari yang ditentukan. Nanti silakan, jangan ada alasan lagi. Saya belum mengupload UAS. Karena apa? Karena UAS itu tidak ada perpanjangan. Kalau UTS sama tugas ada perpanjangan karena waktunya masih lebar. Tapi kalau UAS, karena seminggu sampai 10 hari setelah UAS, nilai Bapak Ibu harus sudah saya upload di portal. Kalau seandainya saya telat memasukkan nilai, maka nilai Bapak Ibu otomatis langsung E semua. Jadi tolong kesadarannya bagi yang sering telat, silakan untuk bekerja sama karena kasihan nanti yang tidak telatnya nanti nilainya E lagi gitu kan, seperti itu. Ya, Jadi betul tolong Pak, betul untuk Pak. UAS tidak ada perpanjangan untuk UAS. Silakan saya beli waktu kalau nggak 3 atau 4 hari untuk mengerjakannya. Tapi mengumpulkannya jangan di hari terakhir semua. Nanti ketika portalnya down langsung kan, aduh saya belum bisa dan lain sebagainya gitu kan. Alasan klasik. Seperti itu. Mm-mm. Gitu. Jadi silakan saya memberikan waktunya nggak 2 jam, 3 jam ya, tapi 3 atau 4 hari karena untuk apa namanya biar Bapak Ibu tidak telat lagi. Kalau udah 3 atau 4 hari telat kan itu sangat luar biasa dan sangat ya Benar. tahu Ya, sendirilah, silakan Bapak Ibu ya kan Pak. sudah Ya, dewasa betul gitu Pak. ya. Betul sekali Pak. Itu. Silakan dari dua pengumuman ini apakah ada pertanyaan atau yang belum paham? Silakan nanti setelah pertemuan ini saya tidak akan
membalas japrian Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ya, karena kita dibahas di sini semua. Saya sudah memberikan kesempatan apa saja, silakan. Silakan ada yang ditanyakan kalau belum paham. Nanti Bapak Ibu kan ini datangnya atau masuknya di IAIN itu, di UIN ya sekarang ya. Ya, Udah Win, Pak, Win. apa? Sudah resmi. Udah UIN, udah resmi kemarin tanggal 21 Maret, 21 Mei. Mei ya. Ya. Ya, jadi di UIN ini kan Bapak Ibu masuknya bareng-bareng. Jadi keluarnya itu bareng-bareng gitu kan Nah, harus bareng-bareng. Jadi silakan ini baru 21 Bapak Ibu yang hadir silakan diinformasikan terkait dengan apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi jangan sampai saya sih udah selesai, udah nggak peduli gitu. Itu nggak nggak oke banget gitu ya. Apa namanya, maju sendiri itu biasa saja, tapi kalau maju bersama kan luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. betul Iya, sekali. seperti itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dalam satu kelas ini harus kompak, silakan bekerja sama, tapi jangan juga misalnya tenang yang nanti juga ada yang ngerjain, nah itu juga tidak Nah, baik. Jadi parah silakan gitu. saling Ya, simbiosis, mutualisme gitu, saling menguntungkan Bapak Ibu ya dalam hal yang ya, positif biar Bapak Ibu lulusnya juga bareng. Jangan sampai nanti ada yang lulusnya tertinggal karena Bapak Ibu kan beasiswa gitu kan. Jangan sampai nanti bayar sendiri ketika sudah lewat dari masa beasiswanya seperti itu saran saya karena ini pertemuan terakhir barangkali kita barangkali saya tidak mengajar di kelas Bapak Ibu kan jadi Bapak Ibu mengingat oh iya kita tuh kita tuh di sini mencarinya ilmu dan istilahnya legalitasnya Bapak Ibu ya. Kalau untuk ilmu Bapak Ibu sudah mempraktekkannya secara langsung di sekolah gitu kan. ya, Mata kuliah yang sudah ada kan Bapak Ibu secara tidak langsung, secara tidak disadari Bapak Ibu itu sudah mempraktekkannya. Tinggal oh iya ternyata teori ini adalah saya prakteknya seperti ini gitu. Jadi bukan mahasiswa yang baru lagi gitu silakan. Jadi yang Bapak butuhkan kan legalitasnya gitu kan, ijazah yang untuk proses pembelajaran ini gitu kan. Jadi silakan jangan ada lagi perasaan dalam hati Bapak Ibu itu udah saya yang penting selesai duluan yang lain silakan gitu. Seperti itu. Itu saran dari saya. Silakan nanti ditindaklanjuti ya di kelas Bapak Ibu. Jadi biar bangga gitu satu kelas lulus semuanya tepat waktu gitu ya. Seperti itu. Baik, silakan ada yang ditanyakan, saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau tidak ada nanti kita tutup aja, nanti tidak ada tugas untuk menonton video lagi. Jadi silakan tugas yang kemarin aja diupload. Jadi hari ini bebas dari tugas di menonton video yang baru lagi. Karena pertemuan terakhir silakan fokus untuk UASnya. Materi UASnya adalah setelah UTS, jadi bukan dari awal ya Bapak Ibu ya, silakan. Ya silakan nanti sampai pukul 18.48. Kalau tidak ada nanti kita tutup aja perkuliahan pada silakan Pak malam hari Yasin ini. pertanyaannya. Heeh. Ya silakan Pak Yasin. Baik Pak, izin bertanya mengenai moderasi beragama ini Pak. Heeh. Jika ada suatu daerah di mana di situ ada berbagai agama, anggap saja di situ ada agama Islam dan juga ada agama Kristen. Nah, ketika hari Maulid Nabi, di mana agama Islam itu pasti merayakannya dengan mengadakan sholawatan dan menggunakan rebana. Tetapi karena mencangkup moderasi beragama, mengundang dari pihak Kristen untuk mengiringi lagunya dengan gitar atau piano. Nah, di dalam Islam apakah diperbolehkan seperti itu ya, Pak? Hmm. Jadi kalau tidak menyangkut dengan dengan yang pentingnya itu misalkan sholat dan lain sebagainya itu nggak masalah Pak kalau untuk gitaran gitu loh itu nggak masalah Pak itu salah satu bagian dari moderasi beragama gitu tapi kita tidak merayakannya gitu maksudnya merayakan dalam artian kita ikut ritual yang wajib-wajibnya misalkan di agama Islam kita harus sholat Idul Fitri gitu misalkan
Kita nggak membahas agama lain ya Pak. Kita karena di sini Islam semua atau ada yang nggak Islam semua kan ya karena pendidikan agama Islam ya. Jadi saya membahasnya di agama kita sendiri gitu. Jangan Paham semua, Pak. ke agama lain karena sensitif gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan orang agama agama lain itu suruh ikut kita ke sholat Idul Fitri nggak boleh Bapak Ibu ya seperti itu. Itu bukan moderasi beragama. Moderasi beragama itu jadi dia ikut tapi ada hal-hal yang bisa untuk sebagai toleransinya gitu dia ikut misalkan menabuh gitarnya nggak masalah kan dia hanya main gitar kan bisa dilakukan oleh siapapun gitu tapi kalau sholat Idul Fitri kan nggak bisa karena dilakukan hanya untuk umat Islam seperti itu jadi inti dari moderasi beragama itu ada toleransi yang yang tidak yang tidak dalam yang tidak melanggar aturan dari agamanya masing-masing gitu Pak seperti itu. Gitu ya Pak Yasin. Ini udah ke materi aja nih. Pak Yasin kayaknya aduh saya pengen biar nilainya bagus gitu ya. Enggak, Pak, cuma penasaran aja Ah, soalnya iya gitu, seperti itu. seperti itu. Ya, jadi moderasi beragama itu ya itu sama saja kita toleransi gitu, memberikan kesempatan kepada orang agama lain ibadah gitu. Kita mengawasinya dalam artian mengawasi itu misalkan ada teror bom dan lain sebagainya itu dari salah satu dari toleransi dari moderasi beragama gitu. Tapi kitanya tidak ikut dalam ibadahnya umat lain gitu misalkan seperti itu, Pak. Gitu. Jadi di sekolah pun Bapak Ibu juga kan walaupun menerapkan toleransi moderasi beragama gitu kan. Seperti itu. Atau misalkan itu kan dalam beda agama. Dalam satu agama pun kita juga bisa menerapkan moderasi beragama. Contohnya misalkan dalam hal sholat gitu kan. Kita boleh menyuruh sholat gitu loh, tapi tidak boleh memaksakan untuk dia sholat. Barangkali dianya halangan atau dan lain sebagainya. Itu kan kita nggak tahu ya seperti itu. Jadi kita menyuruh dia sholat, tapi kita tidak memaksakan haknya dia untuk misalkan tidak sholat gitu loh. Seperti itu bukan berarti nggak boleh nggak sholat ya Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya dalam hal moderasi beragama itu seperti itu gitu. Jadi moderasi beragama itu bukan hanya untuk agama lain, tapi di dalam agama kita sendiri juga itu ada toleransi moderasi beragama gitu. Misalkan dalam hal apalagi selain itu, misalkan dalam hal ini Speaker mungkin, tugas Pak? Gimana? speaker masjid ya waktu Iya betul. sholawatan atau apa. Iya gitu misalkan jangan keras-keras gitu karena misalkan ada yang mengganggu dan lain sebagainya itu jadi moderasi beragama itu nggak hanya dalam kalau 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 dengan agama lain pasti ada tapi dalam agama kita juga maksudnya di dalam agama Islamnya di itunya juga moderasi beragama itu ada gitu loh makanya Bapak Ibu kan sudah menerapkan kan maksudnya moderasi beragama itu di kelas terhadap siswa-siswanya kan materi terakhir kan terkait dengan implementasi moderasi beragama pada siswa SD, SMP, SMA gitu ya Bapak Ibu ya seperti itu. Silakan videonya ditonton kan ada contohnya gitu bagaimana film pendek gitu dan lain sebagainya. Itu ya Pak Yasin. Baik, Pak, Baik, terima kasih. nampaknya Yang ada lagi yang terkait paling dengan tugas. Tadi Pak untuk yang paling pengumpulannya tadi itu apa? Ketika ada yang ketinggalan mungkin ada 3 tugas yang ketinggalan itu langsung jadikan satu atau satu-satu Pak? Enggak Pak, kalau tugas harian itu tidak ada perpanjangan yang tugas akhir aja yang Oh yang ada ituin aja. artikel. Oh, oke, oke, Artikel tuh oke. yang Oke. membuat menyimpulkan 5 Review artikel apa? kan. Ya. Ya, kalau untuk yang tugas harian itu tidak ada perpanjangan sesuai sepakatan ya kemarin ya. Oke, Seperti itu. siap, siap. Hanya Yang tugas 1 sampai 4 kan yang perpanjangan gitu. Dan sekarang sudah lewat, udah jauh tugas 1 sampai 4-nya gitu kan. Sudah saya nilai dan udah ditutup gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi perpanjangan itu boleh ketika 1 minggu setelah masa telatnya gitu. Kalau sekarang pertemuan 4 sudah berapa minggu Bapak Ibu, jadi sudah ditutup. berarti yang Seperti itu. tugas yang itu mencari 5 artikel, mereview, terus Iya, apa?
dikumpulkan jadi satu gitu ya. Terus Jadi filenya, satu kirim ke email. oh ya siap-siap. Oke. Kalau kalau bisa nanti PDF ya Bapak Ibu ya biar ngirimnya nggak berat gitu nanti Pak koordinatornya. Bapak ya koordinatornya Pak Ansori. Enggak, saya enggak koordinator Pak. PJ-nya itu Pak Ilham. Cuman Pak Ilham Oh ini ya. kan Mm-mm. lagi melahirkan istrinya lagi melahirkan. Mm-mm. Ini kan agak repot ya Pak. Kebalik no. Ya, Baik. Ya kemarin. gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas yang terakhir saja yang boleh dikumpulkan telat. Tapi sampai Jumat pukul 23.59. Bagi yang belum tahu, saya tidak akan menjelaskan lagi ya. Nanti silakan tanya ke temannya masing-masing gitu seperti itu. Kadang-kadang kita sudah mengingatkan berkali-kali, tapi ya itu alasan klasik Pak, dari semester 1, semester 2, semester 3, alasannya cuma itu aja, nggak ada alasan lain. Mm. Ya pokoknya silakan tanggung jawab Ya, masing-masing. Bapak itu Ibu kan harusnya kan tanggung buka jawab apa masing-masing. biaya dari beasiswa gitu. Jadi saya tuh memberikan nilai kepada Bapak Ibu kan tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak menyelesaikan tugasnya, masa saya mau ngasih nilai A gitu kan? Nanti saya ditanyain sama dosen sama kaprodinya, ini Pak kenapa dapat nilai A nggak menyelesaikan tugas kan terekam Bapak Ibu ya. Jangan dikira di portal itu tidak terekam. Ketika tugasnya tidak terupload, maka Bapak Ibu saya tidak boleh memberikan nilai gitu Bapak Ibu seperti itu. Jadi di sistem nantinya apalagi Bapak Ibu beasiswa biasanya nanti ada misalnya satu atau dua kelas yang nanti sebagai sampel untuk bahan evaluasi dari Kemenak gitu loh. Apakah dosennya betul mengajar gitu, memberikan tugas, memberikan UTS, memberikan UAS, memberikan perkuliahan melalui Jimit atau Zoom sebanyak 3 sampai 4 pertemuan gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan bukan ini bukan aturan dari saya tapi aturan dari pusatnya gitu Bapak Ibu ya di portalnya. Ada lagi satu lagi ya Bapak Ibu ya. Ini mau hampir isa nih nampaknya. Di sini Ada sudah lagi? bisa Pak. Cukup ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, Oh, kalau tidak ada lagi cukup Bapak Ibu ya, tidak ada tugas lagi silakan. Nah, ini karena pertemuan terakhir, saya sebagai pendamping Bapak Ibu, saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan atau perkataan selama saya mendampingi Bapak Ibu satu semester ini. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan di amin. kegiatan lainnya. Semoga Bapak Ibu Amin. sukses dan lulus dengan nilai yang baik dan tepat waktu ya. Itu saja pesan dari Amin, saya, Pak dosen. Bapak Ibu. Baik, Bapak Ya, Ibu, sama-sama. sebelum kita akhiri perkuliahan Sallallahu pada malam hari ini, alaihi alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu wasallam. ya. Nanti Bapak Ibu belum Pak Umri belum. Kita Ini berdoa dulu. doanya Insya Allah. dari Makkah Pak. Pak Umri ini lagi di Ya. Makkah ini. Oh iya, doain Nah, kita ya Pak ya. nah didoain Insya mungkin untuk Allah. penutup Ya, perkuliahan ini didoakan dari Makkah, Pak Iya, Umri. sambil sholawatan, Pak. ya, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai baik Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali saya belum maksimal gitu Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ingin masih ngobrol, saya izin live dulu ya Bapak Ibu ya. Karena ada keperluan lain Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak Terima dosen. kasih Bapak. izin live ya Bapak Ibu. Iya, Ya, makasih, Pak. Pak. Makasih Makasih ya, Bapak. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aku pergi. Pak Masya Umri, Allah, titip yang doa, Pak terima Umri.